ternyata Allah jauh lebih baik dari apa yang kita duga. Bolu pisang dan es krim. Ma, kakak ranking 1. Mana janji mama mau beliin es krim? Cengek Dika, putra sulungku. Sejak pulang sekolah, ia selalu saja menagih janjiku. Mana ku tahu bila si sulung yang baru kelas 2 SD akan meraih ranking 1. Pikirku saat berjanji, paling dia hanya akan masuk 10 besar saja seperti biasa. Sabar ya nak, tunggu ibu gajian tanggal 1, janjiku. Padahal aku pun tahu tanggal 1 nanti upah menjadi buruh cuci separuhnya akan habis untuk mencicil hutang pengobatan ketika almarhum suami dahulu masih sakit. Dika cemberut, aku tahu dia kecewa. Tak banyak pinta anak ini sebenarnya, hanya sebuah es krim ketika ia ranking 1. Tapi bagiku itu barang mahal. Ah, seandainya saja Dika ranking 2 atau tak usah ranking sekalian, ia pasti tak sekecewa ini. Keterpurukan hidupku bermula ketika suami yang tiap hari bekerja sebagai buruh bangunan kecelakaan dan lumpuh. Tiap minggu harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit walau pakai BPJS, namun kerepotan ini tetap membutuhkan biaya hingga hutang pun menumpuk. Ketika suami akhirnya pergi selamanya, hutang-hutang pun berdatangan minta haknya untuk dilunasi. Aku pasrah memohon kepada si pemberi hutang agar memberi kelonggaran dengan mencicil. Bukan tak mau bekerja lebih giat lagi, namun selain Dika, aku memiliki Anita, putra bungsuku yang masih berusia 2 tahun. Tak semua orang mau menerima pekerja rumah tangga yang membawa balita. Sejak itu, aku melakukan kerja apapun, mulai dari buruh mencuci hingga upahan membuat kue. Kebetulan, kata orang-orang, bolu pisang buatanku enak. Mbak, bisa buatin bolu pisang? Sebuah pesan masuk. Aku bersorak, alhamdulillah. Tak sia-sia mengisi pulsa data beberapa hari yang lalu dan mengaktifkan WA ku. Ada pesan yang masuk. Bisa mbak, mau berapa loyang? 2 loyang, ngambilnya habis zuhur bisa? Bisa mbak, aku menyanggupinya. Tapi bolu pisangnya jangan pakai gula ya, biar manisnya ngambil dari pisangnya saja. Anakku alergi gula. Siap mbak, OTW dibuat. Berapa harganya? 50.000 mbak. 40.000 saja ya, kan nggak pakai gula. Aku menelan ludah, ya Allah, padahal dalam setiap loyangnya aku hanya mengambil untung 20.000 rupiah. Ya sudah, karena mbak mengambil 2, aku kasih. Oke, tapi aku tidak bisa ngambil di rumah ya mbak. Aku mau pergi liburan, jadi jam 1 aku tunggu di depan SMP yang ada di simpang itu ya. Oke siap. Aku segera bergerak cepat, menyiapkan semua bahan dan mulai bekerja. Baru jam 9, berarti masih banyak waktu luang. Kebetulan ada pisang Ambon yang belum terpakai, jadi tidak perlu beli ke pasar. Alhamdulillah, aku bisa mendapat untung 20.000 dari penjualan 2 loyang bolu pisang. 10.000 bisa buat beli es krim, harga 5.000 untuk si sulung dan bungsu, dan sisanya untuk tambahan belanja besok. Setelah sholat zuhur jam 12.30, aku segera berangkat menuju tempat yang dijanjikan. Si sulung mengekor langkahku dengan riang karena terbayang es krim yang bakal didapat. Si bungsu sedang tidur siang, jadi ku gendong saja. Tempat janjian kami cukup jauh, sekitar setengah kilometer dari rumah. Walau tengah hari dan terik matahari tengah garang menyerang, aku tetap semangat demi 20.000. Jam 1 kurang 5 menit,
kami telah tiba di tempat janjian. Mungkin sebentar lagi yang memesan akan datang. 10 menit, 20 menit, hingga 30 menit berlalu, namun tak kunjung ada tanda bila si pemesan akan datang. Beberapa pesan telah kukirim sejak tadi, namun hanya terkirim dan belum dibaca. Aku menelpon berkali-kali pun tak kunjung diangkat. Sudah hampir 1 jam menanti. Si sulung telah lelah dan merengek, sementara si bungsu telah bangun dan ikut meraung karena kepanasan. Ting, sebuah pesan masuk. Hatiku bersorak. Dari si pemesan kue. Ya Allah mbak, maaf ya, aku lupa. Ini suami berubah pikiran. Awalnya dia bilang berangkat habis zuhur. Taunya jam 10 udah mau buru-buru. Jadi nggak sempat kasih kabar. Mbak jual bolunya sama orang lain saja ya. Aku udah OTW ke kampung. Aku langsung duduk lemas. Ya Allah, ya Allah, apalagi ini. Aku tidak meminta banyak ya Allah, hanya es krim saja. Tubuhku yang sudah sejak tadi mengucur kini bercampur dengan air mata. Siapa yang ingin membeli bolu pisang tanpa gula dengan rasa manis yang ala kadarnya ini? Ya Allah, berkali aku menyeka air mata yang terus membasahi wajah. Sulungku berhenti merengek. Ia langsung diam melihat air mataku. Lama ia menatapku iba. Kedua matanya mulai berkaca. Tak tega hati ini melihatnya. Ia hanya ingin es krim seharga 5.000 ya Allah. Dika nggak akan minta es krim lagi bu. Tapi ibu jangan menangis. Dika kecilku berkata dengan suara yang gemetar. Sepertinya ia pun menahan tangis. Kita pulang ya nak, ucapku. Dika mengangguk. Si bungsu pun tangisnya mulai reda. Sepertinya ia mengerti akan kegundahan hati ini. Ya Allah, beginilah rasanya. Sakit sekali ya Allah. Sepele bagi mereka, namun begitu berat bagiku. Bahan-bahan bolu itu adalah modal terakhir dan kini seolah sia-sia. Ya Allah, berkali aku menyebut namanya. Berat, sungguh berat. Belum lama suamiku pergi dan kini rasanya aku lemah. Tak banyak ya Allah, hanya ingin es krim saja, itu saja, untuk menyenangkan buah hatiku. Dan kini bukan untung yang kudapat, malah kerugian yang telah nyata di depan mata. Aku baru saja memasuki halaman rumah kontrakan ketika Butika, tetanggaku, kulihat tengah menungguku. Ibunya Dika, dicariin, untung cepat pulang. Ada apa bu? Tanyaku. Semoga saja wanita baik ini akan memberikanku pekerjaan. Apa saja boleh, bahkan yang terkasar sekalipun aku terima. Tapi gak mungkin, di rumah besarnya sudah ada 2 pembantu yang siap sedia. Aku kembali membuang anganku. Gini, ibu jangan tersinggung ya. Butia menatapku. Aku mengangguk. Ingin kukatakan bila rasa tersinggungku itu sudah lama lenyap dalam kamus hidupku. Papanya anak-anak kan baru pulang jemput kakek neneknya dari bandara. Ya dasar laki-laki, taunya kan cuma nyenengin anak, tapi tidak tahu yang baik. Aku mengangguk walau belum paham kemana arah pembicaraannya. Masa dia beliin anak-anak es krim sampai 5 buah, padahal anakku kan masih batuk pilek parah lagi. Jadi daripada buat rusuh, mau ya bu menerima es krim ini untuk Dika dan adiknya. Butia menyerahkan plastik putih berisi es krim padaku. Aku terdiam, tak sanggup berkata-kata. Asik, Dika bersorak. Aku masih bergeming. Loh, yang ibu bawa itu apa? Tanya Butia melirik kantong hitam berisi 2 kotak bolu pisangku. Bolu pisang bu, tapi nggak manis. Kebetulan
yang mesan batal. Wah, kebetulan neneknya di rumah itu diabetes, jadi nggak bisa makan manis. Saya beli ya Bu untuk cemilan. Benar Bu, aku bertanya tak percaya. Iya, berapa harganya? Berapa saja, terserah asal jadi uang. Ya sudah, Bu Tia menyerahkan 2 lembar uang merah ke dalam genggamanku. Ya Allah, Bu, ini kebanyakan, ucapku. Sudah, nggak apa-apa, ambil saja. Kalau mesan yang kayak gini emang mahal kok Bu. Bu Tia langsung mengambil kantung plastik bolu pisang dan bergegas pergi. Aku masih diam dengan air mata yang mulai menetes lagi. Baru saja mengeluh akan pahitnya hidup dan kini semua telah terbayar lunas. Terima kasih ya Allah, ternyata Engkau jauh lebih baik dari apa yang aku duga. Semoga kisah ini bermanfaat. Mari kita bersyukur, wahai sahabat, kita masih diberi kecukupan, rezeki, makan setiap hari, dan sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.